bahwa Toyota Daya Cakung ini akan bersinergi dengan Yayasan Wafiz Al-Amin Center, terutama mau diperpanjang relaksasinya atau harus bayar normal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslim, pada hari ini nih Yayasan Wafiz Al-Amin Center khususnya di studio podcast Aji Nung ini kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa, dan beliau-beliau ini sahabat muslim adalah dari Daya Toyota Cakung. Nah, tentunya sahabat muslim pasti penasaran banget kan, pengen tahu ngapain sih mereka-mereka ini untuk bisa silaturahmi ke Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Tapi sebelumnya akan kita sapa terlebih dahulu, sekaligus juga kita minta perkenalan kepada mereka ini, siapa aja yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Nah, ini ada 3 orang nih datang ke Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Kita kenal dulu nih ya. Yang pertama ini Mister Azom. Sahabat muslim pengen lihat nih mukanya. Mungkin dibuka dulu pas sedikit. Ayo dong Mbak, buka bener. Nah, ini Mister Azom. Sebagai apa biasanya Pak kalau di Toyota? Marketing, salesman. Marketing. Sudah berapa tahun nih di Daya Toyota? Toyota Daya? Mau 6-7 tahun. Wih, luar biasa. Berarti ininya udah banyak Bu ya? Oh, banyak. Oh, banyak. Jangan ditanya. Terus yang kedua ini Mister Saya dengan Sahril. Sahril sebagai? Saya sebagai service manager di Daya Toyota Cakung. Dan Daya Toyota Cakung udah berapa lama? Saya kebetulan join di Daya Toyota Cakung baru 1,5 tahun, 1,5 tahun. 1,5 tahun, tapi sudah banyak manfaatnya yang didapat ya? Alhamdulillah. Berarti udah berapa mobil punya Pak? Karena terlalu baik Bapak ini sama orang, jadi orang selalu dikasih mobil. Dia Pak ya? Begitu ya? Yang penting Bapak kasih dia bayar. Satu lagi nih Ibu nih. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya Novi, saya dari bagian customer relation. Saya di Daya Toyota Cakung ini belum lama, belum selama bapak-bapak ini. Saya masih baru, kurang lebih 5 bulan lah ya Pak. 5 bulan. Jadi masih banyak belajar. Nah, Ibu dan Bapak pada hari ini nih apa nih programnya sehingga bisa silaturahmi ke Yayasan Wafiz Al-Amin Center, lebih khususnya nih ke studio podcast Ajin? Ya, jadi khusus di hari ini Pak Haji, di tanggal 4 September itu kan ada memperingati Hari Pelanggan Nasional. Hari Pelanggan Nasional. Betul. Nah, Pak Haji Nung kan sebagai salah satu pelanggan setia Toyota. Oh gitu, ya kan? Bahwa Haji Nung ini salah satu pelanggan setia Toyota. Betul. Jadi sekali. hari ini dikunjungin. Kita kunjungin untuk kita kasih apresiasi. Kasih apresiasi. Katanya sahabat muslim pengen tahu banget nih, kira-kira apresiasi dari pelanggan nasional Toyota ini dikasih apa? Ayo kan? Pengennya dikasih mobil ya, operasional Wafiz. Nah, terus apa lagi nih Ibu nih Bu? Iya, jadi kita juga tadi silaturahmi juga, kita pengen lebih dekat dengan konsumen, tahu profiling konsumen seperti apa, lalu juga kenyamanan konsumen menggunakan Toyota bagaimana, ada saran atau masukan atau tidak untuk Toyota, terutama untuk Daya, untuk perbaikan kita ke depannya supaya lebih baik lagi gitu dan Pak Haji. konsumennya biar juga nyaman. Betul. Tidak kabur, tidak pindah ke produk lain. Betul, dan hanya di Toyota saja. di Daya Toyota Cakung. Nah, kalau bagian marketing nih sudah sejauh mana nih Pak? Supaya kan lagi pandemi begini nih ya. Gimana sih Toyota ini melihat pandemi, apa betul-betul krisis banget atau memang justru sebaliknya banyak orang jual mobil? Ya. Saat ini sih untuk perkembangan penjualan mungkin agak lebih turun ya dari tahun-tahun sebelumnya karena sebelum pandemi. Karena ada pandemi ini berpengaruh kepada mungkin leasing, proses leasingnya ya, karena yang tadinya DP-nya itu lebih bisa DP ringan, sekarang mungkin agak lebih tinggi standarnya karena apa? Karena ada pandemi COVID ini, jadi leasing melihat bahwa customer takutnya mungkin belum mampu dengan keadaan ini, belum mampu untuk bayar cicilan. Ya, belum mampu cicilan atau belum survive lah kalau untuk harus nyicil mobil ditambah dengan kehidupan lain, tuh biaya-biaya kehidupan lain. Nah, tapi ada nggak nih buat sahabat muslim atau para pelanggan-pelanggan Toyota ya Bu ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, keringanan untuk bayar cicilan atau mungkin ditangguhkan sampai corona ini betul-betul nanti ekonominya membaik? Ada nggak kebijakannya dari Toyota? Untuk dari sudah dari pihak leasing ya, Biasanya dari pihak pembayaran ya. Dari pembayaran.
Jadi dari pihak ini ada program yang namanya relaksasi. Nah itu diberikan ada yang 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Nah relaksasi ini udah berjalan dari mulai pandemi sampai kemungkinan Desember. Mungkin ada beberapa customer yang udah ngajuin relaksasi, mungkin tinggal sedikit lagi relaksasinya selesai, maka dia akan ngatur seperti normal lagi. Mungkin untuk kebijakan nanti, misalnya masih pandemi juga, nah itu nanti ditentukan oleh kebijakan selanjutnya. Apakah mau diperpanjang relaksasinya atau harus bayar normal lagi. Tapi Pan lihat Pak, pandemi seperti apa sih ke depan Pak? Apa memang nanti di Desember atau di Januari sudah surut atau memang kayak angkanya tetap naik? Kalau pandemi, kalau kita lihat sekarang justru trennya nambah naik ya Pak. Apalagi hari kemarin kan sempat per hari itu 3.000 lebih ya positif gitu. Cuman kalau kita lihat, kita sih optimis awal tahun depan vaksin sudah bisa ditemukan. Amin. Kita akan mulai aktivitas normal setelah vaksin mungkin disuntikan ke tubuh kita masing-masing gitu. Iya. Sehingga meminimalisir risiko kita terkontaminasi terkait dengan corona itu. Nah, tapi mungkin tadi terkait dengan marketing, saya juga mau share sedikit terkait dengan after sales-nya ya. After sales memang saat ini yang sama dengan marketing, cuman yang lebih terpukul mungkin marketing dalam masa pandemi ini, karena kalau di after sales itu cenderung ada penurunan, cuman kita sekarang udah balik ke 85% lah dibanding normal sebelum pandemi. Iya. Nah, tentunya sahabat muslim kalau mau servis di Dayatata Cakung, kita sangat benar-benar menjalankan protokol COVID-19 ya. Jadi sahabat muslim mungkin kalau mau datang ke Dayatata Cakung, mulai dari masuk ke security itu udah dicek suhu tubuhnya. Ya, kalau di atas 37,5 ada berarti harus nggak boleh masuk, harus keluar ya. Iya, nggak boleh masuk. Setelah masuk, nanti pun ketika masuk area bengkel harus cuci tangan dulu atau nggak pakai hand sanitizer. Termasuk manpower kita mulai dari supervisor, semua tim yang ada di bengkel itu semua menggunakan APD, yaitu masker pertama, terus pakai face shield juga, termasuk semua tim yang ada terlibat di Dayatata Cakung menggunakan APD sesuai dengan protokol COVID. Berarti betul-betul ini ya para petugas-petugas yang ada di bengkel dan juga ada di bagian customer service-nya seperti memang orang melayani pasien kesehatan aja ya. Betul. Terjaga sekali kesehatannya. Iya, di setiap meja sudah kita taruh hand sanitizer supaya konsumen memudahkan untuk mereka membersihkan tangannya setiap saat. Gitu. Nah, terus nih pada hari ini kan teman-teman dari Toyota Daya ini kan bersilaturahmi ke Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Harapannya apa sih Pak, Ibu dengan yayasan seperti Wafiz inilah? Ya, tadi kan Pak Haji udah cerita banyak nih. Yayasannya luar biasa keren. Mungkin sekarang lagi mulai berkembang ya Pak Haji ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya adanya podcast ini juga, yayasannya berkembang. Kita bisa silaturahmi dan bekerja sama lagi. Kayak tadi Pak Haji udah cerita ada anak yatim piatu di sini, teman-teman atau adik-adik yang memang kurang mendapat rezeki yang lebih daripada kita. Jika memang nanti Dayatata Cakung ada event, kita langsung menghubungi Pak Haji. Amin. Seperti itu. Ataupun nanti ada seasonal atau event lainnya seperti buka puasa bersama yang memang membutuhkan pencerahan tentang Islami seperti apa, itu bisa nanti kita coba sharing sama Pak Haji juga. Nah tuh sahabat muslim, kabar gembira banget ya bahwa Toyota Daya Cakung ini akan bersinergi dengan Yayasan Wafiz Al-Amin Center, terutama berkaitan dengan anak-anak yatim, duafa yang tidak mampu nanti bisa berbagi ya. Ya, mudah-mudahan rezekinya balik lagi bisa berbagi bersama. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang lebih besar. Nah, terus kemudian Ibu ya, ada nggak nih kan kayak seperti Yayasan ini kan salah satunya butuh mobil operasional. Pengennya sih, gitu pokoknya. Siapa tahu channel kita hari ini ditonton oleh banyak orang, gitu kan? Karena bagaimanapun bahwa yayasan seperti ini nih, Yayasan Wafiz ini kan ada anak yatimnya, ada duafanya, apalagi kita bikin boarding schoolnya buat para duafa, otomatis juga kan kita butuh kendaraan untuk operasional. Kira-kira dari Toyota itu ada nggak sih dana-dana untuk membantu seperti itu gitu? CSR ya. CSR betul gitu ya. Kalau untuk CSR memang sih mesti kita harus diskusikan dulu dengan internal. Iya. Tapi yang pasti Toyota sendiri dari ATPM selalu mungkin ada budget untuk CSR. Namun untuk saat ini biasanya CSR yang disasar oleh TAM sendiri dalam hal ATPM-nya Toyota adalah terkait dengan bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan customer di area ring satunya kita. Betul. Mungkin ke depan ya mungkin kita akan coba diskusikan
biar nanti dana-dana CSR itu mungkin tujuannya lebih bermanfaat Iya. ke yayasan, Betul. gitu. Karena kan kalau dana CSR itu yang ada di Toyota itu ya kemudian dioptimalisasikan dengan memberikan mobil begitu kan kepada yayasan, otomatis kan manfaatnya panjang. Ya kan minimal barangkali 5 sampai 6 tahun itu masih bermanfaat buat operasional yayasan tersebut kan. Mungkin seperti ambulan gitu kan bisa jadi kan. Bukan hanya dibutuhkan buat yayasan mobil ambulan yang diberikan oleh dari Toyota, tetapi juga masyarakat sekitar kalau ingin berobat gitu kan, tapi nggak ada kendaraannya, rumah sakit nggak ada kendaraannya, kan kita bisa sodorkan mereka untuk membantu. Artinya bahwa kemanfaatan itu jauh lebih panjang dan lebih lebar, lebih luas lagi. Nah mudah-mudahan nih pada hari ini bapak-bapak dan ibu yang datang ke podcast channel Ajinung ini dan bisa ditonton oleh banyak orang, terutama para pemegang kekuasaan di Toyota, bisa terenyuh namanya nih ya. Sampai ya, Pak. Pesannya sampai, jadi tidak perlu harus didiskusikan, tapi ini bagian dari promosi dan bagian dari sosialisasi Toyota, terutama Toyota Daya Cakung ya, sampai ke pelanggan-pelanggan yang setia secara nasional pada hari ini. Nah, kemudian apa nih Pak kira-kira tanggapan Bapak atau Ibu atau juga Pak Azam ini berkaitan dengan ketika datang ke Yayasan Wafiz Al-Amin Center? Sorry? Iya. Saya pertama kali datang tadi lihat Yayasan At-Taqwa, karena jujur aja Pak Haji, saya jarang ke daerah sini. Betul. Daerah Bekasi, tadi saya juga tanya sama Pak Ajom nih daerah apa sih? Emang aslinya dari mana sih? Saya asli Condet, Betawi juga Pak Padahal Haji. begitu banget ya, ke Bekasi jarang-jarang. Cuma jarang ke daerah Bekasi gitu kan. Terus dilihat, nah ini Masjid At-Taqwanya nih, ini yayasannya gede juga ya Jom. Besar Masjidnya banget. aja gede banget, iya. Ini tanahnya At-Taqwa juga, ini lahannya At-Taqwa. Jadi dan kebetulan Pak Azam sendiri alumni dari Betul. At-Taqwa. Dan murid saya. Oh, muridnya Pak Azam ya. Dulu waktu masih sekolah saya ngajarin. Ngajarin. Sekarang sudah bedain antara murid dengan gurunya. Tuanya sama. Iya. Jadi ngelihatnya tadi sih appreciate banget ya Pak. Yang tadi Bapak bilang di sini dibangun sebuah lahan yang memang tadinya lahan kosong dibangun jadi lebih bermanfaat. Mungkin bukan hanya untuk warga sekitar, tapi bisa sampai tadi ke Cikarang, majelis taklim lainnya, semuanya bisa kumpul di sini dapat berbagi ilmu Islami sama Pak Haji. Itu sih bagus banget Pak Haji. Mudah-mudahan bisa berkah ke depannya, bisa nambah luas yayasan Wafiznya. Lantai 3 naik ya Pak Haji ya. Amin. Mungkin pakai lift nanti tahun depan ya Pak Haji. Mudah-mudahan. Nanti juga operasional mobil Toyotanya mudah-mudahan diijabah. Amin, Tadi betul banget. banyak yang mendengar donatur mungkin dari Toyota atau donatur lainnya ya Pak Haji ya. Betul. Doanya Pak Haji, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Siapa tahu besok dapat Avanza, Innova untuk operasional, kita nggak ada yang tahu. Ya kan, karena tadi saya katakan tadi bahwa nah adanya studio podcast ini juga salah satu adalah yang memicu Wafiz ini adalah karena ingin dijadikan sebuah media dakwah. Kalau kita berceramah di 100, 200 sampai 1000 orang, mungkin didengar pada waktu kita ceramah, tapi pas pulang acara mungkin mereka lupa. Tetapi ketika mereka melihat dakwanya melalui podcast atau berbagi kisah inspiratif atau juga berbagi motivasi di channel seperti ini, itu akan bisa diulang-ulang dan akan bisa go nasional atau go internasional. Di belahan dunia lain bisa disaksikan dan bisa abadi nanti setelah kita barangkali sudah tidak ada di dunia ini. Nah, tapi Bapak bagaimana melihat pertama kali datang ke Wafiz? Pertama kali datang ke Wafiz, pertama tadi hampir sama dengan yang Wafiz sampaikan ya Pak, Yayasan At-Taqwa. Saya kayaknya udah 2 kali, 3 kali lewat situ, cuma memang belum pernah masuk ke dalam. Cuman kalau dilihat dari luar memang bangunannya megah ya, gede banget gitu. Iya. Terus ketika nyampe ke Wafiz ini, ya secara ini yayasan sih ini udah cukup besar lokasinya gitu ya, tinggal nanti mungkin harapan kita ke depan kita saling bisa bersinergi gitu ya, mungkin nanti dari kontribusi dari Toyota terhadap yayasan ini sehingga yayasan ini semakin besar ke depan dan semakin bermanfaat untuk nggak cuma warga sekitar tapi semua masyarakat yang ada di terutama area Bekasi ini. Nantinya cukup appreciate juga dengan yayasan Wafiz Al-Amin Center. Amin, terima kasih banget ya kan. Memang kita buat ini Bu, biasanya kan orang kalau yang namanya pesantren itu terkesan kumuh ya, atau terkesan juga budiga.
Apa di Goodie Goodie Guns? gitu. Image-nya dulu begitu. Nah begitu kan. Kalau masuk pesantren ke Goodie Guns tuh belum pesantren. Iya, gitu. Goodie Gun apa sih? Goodie Gun itu korengan Oh, gitu. korengan. Apa sih? Gatal-gatal. Padahal orang Betawi ya. Goodie Gun. Gatal-gatal gitu, bukan mungkin kasurnya, tempat tidurnya, atau juga lantainya, airnya juga tidak bersih karena kebersihan itu tidak menjadi faktor utama. Padahal dalam pesantren itu dijelaskan banget an-nazafah minal iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Tapi justru ketika banyak anak-anak yang nyantren pulang itu pada Goodie Gun tadi, pada korengan. Dan saya berusaha membuang mindset itu. Kita pengen bahwa mereka ketika belajar ilmu agama ke Wafiz ini mendapatkan sebuah modernitas, baik secara keilmuan ataupun secara tempat. Jadi mereka ketika masuk, seperti nanti ibu tadi masuk ke dalam ruangan itu, memang seperti kita masuk ke hotel. Mereka kita servis ketika mereka belajar Al-Quran, menghadiri majlis taklim, seperti layaknya mereka menghadiri majlis taklimnya di hotel-hotel. Jadi sebuah kenyamanan tetap kita utamakan untuk Wafiz Al-Amin Center. Makanya mungkin pendanaannya jauh lebih besar dibanding pada sekolah-sekolah umumnya. Kadang-kadang di sekolah umum hanya cukup berdiri, ada bangku, ada meja, ada papan tulis, selesai, terjadi sebuah KBM. Tapi kalau di sini saya tidak menginginkan seperti itu. Mereka dapat kenyamanan, kemudian juga mereka jadi betah, semua sanitasinya juga bersih gitu kan, kamar mandinya juga bersih, tempat tidurnya juga bersih, sehingga betul-betul menjadikan boarding school yang modern. Mereka juga nyaman belajarnya ya. Betul. Ilmunya dapat. Dan diharapkan ke depan bahwa Wafiz Center ini bisa menjadi sebuah sekolah model. Amin. Baik untuk taraf Bekasi ataupun taraf nasional nanti Nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang di sana ya, Pak ya. Betul sekali. Nah, Pak Azul gimana nih? Ini juga sudah lama nih nggak datang ke Wafiz. Tahu-tahunya Wafiz sudah berubah kulit. Ya, saya terkejut banget kalau. Terkejut. Karena waktu dulu ini masih lahan kosong, masih mau bisa, macam. Nah, kan guru ada rencana buat sebuah yayasan, Wafiz Al Center, di situ ada sekolahan, ada yatim piatu, duafa, haji umroh dan sebagainya. Nah, makanya ide itu ya langsung dilaksanakan, dan selama saya nggak datang lagi, kita tahu tiba-tiba udah jadi bagus kayak gini gitu. Paling itu aja saya. Kayak Sanarto Balkis itu. Iya. Balkis kan dipindahin sama Haji. Nabi Sulaiman, bukan apa-apa udah langsung Udah jadi. jadi. Jadi dulu masih kosong, terus baru pas pembangunan, nah begitu datang lagi udah jadi dah. Udah ada streaming podcastnya ya? Iya. Ada semuanya ini, Alhamdulillah. ibaratnya udah penataannya udah sangat luar biasa. Baik Ibu, Bapak terima kasih sudah Terima kasih, bersedia Pak Haji. hadir di Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Dan tentunya kami semua mengajak kepada sahabat-sahabat semua, sahabat muslim yang menyaksikan video kita pada hari ini, jangan lupa untuk selalu berdonasi wakaf, infak, zakat, sedekahnya hanya di Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Dan nomor rekeningnya ini di bawah ya, jangan lupa nomor rekeningnya dicatat, sekaligus juga alamat Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Oke, Dayatanya mau promo. Sebelum closing mungkin saya tambah sedikit Haji, untuk di bulan September ini di After Sales lagi ada promo namanya September Ceria ya. Jadi di masa pandemi ini kita paham dan kita memikirkan customer kita bahwa memang di pandemi ini semua orang lagi sulit gitu ya. Betul. Jadi untuk membeli mobil baru mungkin orang juga Berat. beberapa kali berat. Nah, kita berpikir gimana caranya orang yang udah punya mobil bisa merawat mobilnya. Jadi kita bisa berikan diskon spesial untuk servis mobil tadi. Di bulan September ini ada diskon jasa dan oli 20%, terus ada diskon spare partnya juga 9%. Dan kita juga ada paket cabin treatment yang biasanya sahabat muslim ke sahabat daya bisa dapat cabin treatment itu dengan harga 450 sampai 500 ribu, kita berikan harga spesial hanya 255 ribu. Itu setengahnya ya? Ya, itu diskon 50%. Cabin treatment itu yang pertama nanti kendaraannya di fogging, di fogging, dan untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam mobil. Betul, di dalam interior kabinnya. Lalu nanti kita berikan juga namanya KL disinfektan. Jadi untuk pewangi ruangan. Nah itu selain itu juga saringan AC atau filter AC-nya kita bersihkan. Nah, dua promo itu yang kita berikan dalam masa pandemi ini buat sahabat muslim ataupun sahabat daya yang mau servis, segera hubungin Daya Tata Cakup. Berarti Pak, yang fasilitas yang tadi promo itu bukan hanya untuk mobil baru ya?
Iya. Orang-orang yang servis, semua Iya, mobil yang iya. servis Semua mobil. dengan kondisi pandemi ini mungkin takut ada karena virus yang lain, maka Betul. mobilnya, kabinnya semua dibersihkan, Betul. termasuk AC-nya. Iya. Tuh kesempatan banget tuh buat sahabat muslim semua atau sahabat Daya yang ingin menservis mobilnya dengan fasilitas promo tadi, segera datang kemana Pak? Ke Daya Toyota Cakung. Nah, Daya Toyota Cakung. Atau bisa hubungi nomor yang di bawah ini Nomor ya. di bawah ini. Nah, ya kan. Supaya nanti siapapun yang punya kendaraan Toyota, baik roda 4 yang besar atau roda 4 yang kecil, sedan atau minibus ya, semuanya dapat fasilitas promo tadi. Promo tadi. Nah, hanya di bulan Hari ini bulan September. September ceria. Jadi kalau nanti kita servisnya belum jatuh tempo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dimajukan nggak apa-apa. Nggak apa-apa dimajukan. Nanti kita akan lihat lagi kalau memang ternyata banyak customer kita yang mengharapkan ada promo lagi, kita akan pikirkan nanti ke depan sampai Desember kita akan buatkan programnya. Luar biasa. Nah, terus ketika kita bawa kendaraan kita itu Pak, apa kita bilang kita minta promo atau memang sudah otomatis ketika orang servis itu promo itu udah dapat? Ya, jadi Nggak perlu bilang. Nggak perlu bilang lagi. Syaratnya cukup pertama booking service dulu. Booking service. Nanti kalau udah booking service, mobilnya service berkala, tetapi yang untuk yang single diskon jasa atau Maskarpa tadi, dia otomatis sudah mendapatkan fasilitas promo itu. Paling ketika nanti dia datang, kita akan minta customer tersebut untuk follow Instagram atau medsosnya kita. Betul. Itu aja cukup hal itu. Nggak susah. Cukup booking, dia otomatis 50% dia udah dapat promo itu, tinggal follow ataupun like Instagram kita. Berarti kalau sampai follow Instagram, like dan subscribe YouTube-nya tambah gratis dong. 50% ya. Tambah gratis ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi saya mohon banget kepada semua sahabat muslim dan sahabat Daya dan siapapun yang bisa menyaksikan channel kita pada kali ini, Yayasan Wafiz Al-Amin Center betul-betul sangat menanti dan menunggu ada yang donasi mobil operasional buat Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Siapa tahu ya ada yang bisa berdonasi langsung berkaitan dengan mobil operasional Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Biar pahalanya terus mengalir, biar juga bermanfaatnya jauh lebih besar dan lebih lama tentunya kan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf, thank you banget Terima kasih, Pak sudah Jino. bisa hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sekarang ini saya sudah berada di gedung Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Nah, sahabat muslim pengen tahu banget kan yang selama ini sudah berkontribusi dan berdonasi untuk pembangunan gedung Yayasan Wafiz Al-Amin Center, dan di dalamnya ini untuk apa saja dan fasilitasnya seperti apa nanti yang akan diberikan atau akan dibangun oleh Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Yang pasti bahwa Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini akan selalu siap berbagi cahaya di atas cahaya. Di antaranya nanti akan kita peruntukkan buat para yatim dan duafa sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran serta ilmu agama di sini. Kita lihat yuk, kita intip satu persatu ruangannya yang akan disiapkan buat Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Ikuti terus liputan kita pada hari ini di Yayasan Wafiz Al-Amin Center yang akan siap berbagi cahaya di atas cahaya. Bersama berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Baik sahabat muslim, ini adalah ruangan auditorium. Dia di dalam dua lokal dijadikan satu dan sekarang lagi masih pemasangan bagian intern ini semuanya dipasang full karpet. Nah, supaya mereka nanti yang mengaji, ikut majelis taklim, ikut kajian Al-Quran, mereka semuanya ngerasa nyaman, adem dan sejuk selama dalam ruangan aula ini. Jadi bagi sahabat muslim yang ingin berkontribusi dan berdonasi untuk pembangunan Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini, silakan terus berdonasi, rekeningnya di bawah ini ya. Karena donasi Anda semua ini sangat membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita, terutama para yatim dan duafa, supaya mereka bisa mengaji di gedung aula ini. Dan selanjutnya kita lihat yuk bagian kantornya, karena bagaimanapun bahwa kantor itu sangat penting banget untuk servis pelayanan buat orang-orang yang datang ke kantor Yayasan Wafiz Al-Amin Center.
Baik sahabat muslim, setelah tadi kita melihat bagaimana bentuk aula yang akan disiapkan buat para ibu-ibu dan anak-anak yang akan mengaji di majelis taklim Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini, kita akan melihat bentuk yang akan dibuat buat kantor ya Wafiznya seperti apa. Ayo. Nah sahabat muslim, ini adalah office Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Di sini yang sudah pasti akan kita siapkan yang namanya toilet. Terus juga nanti di sebelah sini kita siapkan studio YouTube. Jadi bagi sahabat muslim yang sudah subscribe YouTube Ajino dan YouTube-nya Wafiz Center, maka nanti bisa dikontrol terus kegiatan Wafiz seperti apa ada di studio YouTube yang sudah kita siapkan di sini. Namun di sebelah sininya ini akan kita buat bagian teller keuangan. Dan yang sangat juga menarik buat sahabat muslim nanti ketika datang ke Yayasan Wafiz Al-Amin Center adalah bisa berfoto booth. Nah, jadi punya kenang-kenangan ketika datang ke sini langsung berfoto booth di sini. Jadi silakan saja bagi sahabat muslim yang sekali lagi ingin berdonasi dan berkontribusi dengan Yayasan Wafiz Al-Amin Center, kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita terutama duafa dan fuqara, masakin serta yatim. Kirim di rekening bawah ini ya. Donasi Anda betul-betul sangat meringankan beban mereka. Selanjutnya kita lihat juga nih bahwa bangunan ini bukan hanya satu lantai, tapi akan dibangun 3 lantai. Kita naik lantai atasnya seperti apa. Baik sahabat muslim, bahwa Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini dibangun di atas lahan 2000 meter dan ini akan dibangun sebanyak 3 lantai. Mudah-mudahan semuanya bisa banyak berkontribusi di Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini dan akan kita lihat juga persiapan untuk pembangunan lantai 2-nya. Oke? Marilah kita bersama berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Alhamdulillah nih sahabat muslim, ini adalah bagian lantai 2 ya. Karena pembangunan memang baru mulai lantai 2 dan ini luas bangunan gedung Wafiz Al-Amin Center ini seluas 300 meter khusus untuk pembangunan saja dan menampung sekitar 9 lokal kelas. Nah ya kan, alhamdulillah mohon doanya dan dukungannya, mudah-mudahan pekerjaan pembangunan gedung Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini cepat selesai dan cepat juga bisa dimanfaatkan bagi kaum ibu dan anak-anak putri untuk belajar di Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Selagi mohon doanya, mohon supportnya, mohon dukungannya. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi serta berdonasi membantu pembangunan ini, silakan untuk mengirim donasinya di bawah nomor rekening ini. Karena sekali lagi bahwa donasi dan infak zakat wakafnya itu adalah bagian dari amal soleh yang pahalanya terus mengalir ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Sekali terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta zakat membantu sesama. Marilah kita bersama berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Berzakat di Wafiz Al-Amin Center.